dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mencoba membahas kisi-kisi dari mapel pelajaran besok, yaitu bahasa Inggris. Nah, mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya, ya sekilas-sekilas saja, tidak namanya kisi-kisi kan menjelaskan yang akan materi yang akan keluar, bukan soal langsung ya yang dimaksud, maksudnya materi yang harus dipelajari gitu. Jadi meskipun saya bukan guru bahasa Inggris, saya akan mencoba membantu sebisa semaksimal saya. Nah, saya coba yang kita pelajari langsung dari materi sama indikator soal saja ya. Jadi di sini ada materinya. Materinya mengenai ungkapan sapaan. Jadi tahu dong ungkapan sapaan itu apa saja. Kalau kalian menyapa orang itu kan ada hai, apa kabar, selamat pagi, selamat malam, siang. Nah, itu ungkapan sapaan. Kemudian indikatornya disajikan dialog rumpang tentang sapaan. Siswa dapat menerapkan unsur kebahasaan dengan menentukan ungkapan sapaan. Jadi di sini nanti akan di soal ini nanti akan disajikan dialog rumpang. Yang namanya rumpang itu dialog yang tidak lengkap. Jadi nanti entah ada titik-titik di awal, di tengah, apa di akhir. Intinya suatu kalimat yang tidak lengkap atau yang suatu kalimat yang rusak gitu loh. Bentar. Nah, jadi nanti ada kalimat yang tidak lengkap, kemudian kalian lengkapi. Mungkin kalimatnya bisa seperti ini. Titik-titik Vina. Nah, how are you today Vina? Nah, isinya kan berarti sapaan apa? How are you? Jadi nanti kalian melengkapi seperti itu. Kemungkinan biasanya seperti itu. Jadi kalian harus tahu ungkapan sapaan itu apa saja. Apa tadi ada bagaimana kabarmu, selamat pagi, selamat malam, terserah. Nah, itu disesuaikan dengan soal, kalimat rumpangnya yang di belakangnya itu apa gitu. Kemudian lanjut indikator soal yang kedua. Di sini ada ungkapan sapaan, ungkapan pamitan. Nah, kalau sapaan tadi mengenai ya bagaimana kabarmu, selamat siang, pagi, selamat malam. Nah, kalau ungkapan pamitan berarti apa? Goodbye, good night, good apa lagi? Pokoknya yang namanya pamitan berarti dia akan berpisah. Dia pamit. Berarti itu tadi ada goodbye. Goodbye apa? Selamat tinggal ya, kok lupa. Goodbye, good evening, good night. Nah, selamat malam. Nah, itu ungkapan pamitan. Jadi ada sama dengan indikator soal yang pertama. Ada dialog tentang sapaan dan pamitan. Kalian disuruh mencari informasi yang terdapat di dialog tersebut. Nah, gitu. Kemudian yang indikator soal nomor 3, informasi terkait menanyakan usia. Nah, disajikan sebuah dialog. Siswa dapat menentukan jawaban yang tepat tentang usia. How old you? Seumpama berapa umurmu. Nah, berarti nanti di situ ada tulisan jawaban tentang usia. Nah, untuk menanyakan di situ ada dialog. Siswa menentukan jawaban yang tepat tentang usia. Jadi nanti di situ ada soal, kalian bisa menentukan mengenai usia. Kalau usia biasanya kan how old you, old usia. Age juga bisa. Jadi kalian harus memahami tentang usia itu. Kemudian informasi terkait tentang jati diri. Jati diri biasanya tentang diri. Bisa dari hobi, bisa dari makanan kesukaan, bisa dari apapun itu yang tentang diri seseorang itu. Disajikan sebuah teks yang tepat tentang jati diri. Jadi nanti seumpama perkenalan, my name is. Jadi nanti seumpama ada pertanyaan tentang ini jati diri, hobi, my hobby is apa, nanti bisa dijawab sesuai teks
bacaan. Kemudian informasi terkait menanyakan tempat tinggal. Tempat tinggal disajikan sebuah dialog, siswa menentukan jawaban yang tepat tentang tempat tinggal. Jadi nanti di mana tempat tinggalmu, where do you live, nah kayak gitu, live tinggal. Nah tinggal nanti ada jawabannya di sama A, jawabannya di Jalan Mangga bla 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 bla. Kemudian yang B ternyata bukan jalan tapi entah nama gedung atau apa. Nah yang ketiga ada sama jawaban perpustakaan atau apa gitu, beda-beda. Jadi nanti jawabannya cari yang tentang tempat tinggal. Kemudian informasi terkait kesukaan. Oh ya, ini tadi ada sama disajikan sebuah teks, siswa dapat menentukan informasi tersurat dan tersirat. Jadi tentang kesukaan, my hobby is singing, saya suka, kesukaanku adalah menyanyi, my hobby is. Nah itu nanti kalian bisa menghafalkan tentang kesukaan-kesukaan. Kemudian ungkapan terima kasih. Di sini ada ungkapan terima kasih. Disajikan sebuah teks, siswa menerapkan unsur kebahasaan dengan menentukan ungkapan terima kasih dan respons. Nah, ungkapan terima kasih, thank you. Jawabannya berarti kalau thank you you're welcome, sama-sama. Kemudian ungkapan terima kasih emang itu ya, pokoknya terus responnya juga you're welcome tadi yang baik. Kemudian ungkapan sapaan tadi udah sama, siswa menerapkan unsur kebahasaan dan menentukan ungkapan sapaan tentang tadi yang how are you, good morning, good itu pokoknya. Kemudian ungkapan ungkapan permintaan maaf, I'm sorry, bla 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 bla, I'm sorry. Nah, terus jawabannya never mind, tidak apa-apa. Siswa menerapkan unsur kebahasaan dengan menentukan ungkapan permintaan maaf. Pokoknya itu tentang permintaan maaf. Kemudian ungkapan pamitan tadi, siswa menerapkan unsur kebahasaan dengan menentukan ungkapan pamitan. Jadi ada pamitan tentang itu tadi yang goodbye, good night. Nah, sudah malam, good night, saya mau pulang dulu, gini. Nah itu nanti mungkin dialognya seperti itu tentang ungkapan pamitan. Kemudian yang ini informasi terkait tentang jati diri. Disajikan sebuah dialog, siswa menentukan ungkapan yang tepat tentang memperkenalkan orang lain. Nah, jadi seumpama ada si A punya teman baru, si B, kemudian si A itu ketemu temannya si C. Jadi di si A itu mengenalkan yang si B. Hai, nah, kenalin ini teman baruku namanya. Nah, saya punya teman baru namanya ini. I have a friends, her name is bla bla bla. Ini teman saya namanya bla 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 siapa gitu. Tentang memperkenalkan orang lain. Kemudian di sini disajikan sebuah dialog. Siswa dapat menentukan ungkapan yang tepat tentang memperkenalkan diri sendiri. Nah, seumpama ketemu orang baru di jalan, kemudian memperkenalkan dirinya sendiri. Hai, seumpama lagi pas apa kebetulan bertemu dengan orang lain yang mungkin membantunya jatuh dari sepeda atau apa. Nah itu, oh ya, kenalin nama saya ini, my name is ini I live in ini, saya tinggal di ini gitu. Jadi memperkenalkan diri sendiri. Kalau yang di atas ini kan memperkenalkan orang lain. Kemudian informasi terkait jati diri. Disajikan sebuah puzzle terkait dengan keluarga. Peserta didik menentukan informasi terkait dengan anggota keluarga. Jadi kalian tahu waktu di SD itu pasti ada yang namanya membuat silsilah keluarga itu loh, tabel kayak
yang paling atas seumpama kakek sama nenek, kemudian ibu, kakaknya ibu, terus kita anaknya, terus siapa ditulis silsilah keluarga. Nah itu puzzle namanya, bisa puzzle dalam bentuk seperti itu juga bisa. Nah kemudian di situ peserta didik menentukan informasi dengan anggota keluarga. Seumpama di sini kan ada nenek, paling atas nenek, kemudian ada di sini kakek, di sini ayah kita, kemudian di sini ada kakaknya ayah. Nah kakaknya ayah itu disebut apa? Apakah uncle, apa sister, ataukah father atau apa? Nah gitu. Seumpama ini kan berarti kita panggilnya kan om, bisa uncle gitu, ditentukan. Jadinya tentang ini keluarga, mungkin seperti itu. Kemudian disajikan ini time tentang waktu, disajikan tentang waktu peserta didik mencari informasi. Jadi tentang waktu kalian harus hafal ya, berarti dari AM PM itu untuk waktu siang malam kalian harus tahu itu kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian disajikan sebuah timetable itu jadwalnya seumpama di jam 7 di jam 6 mandi, take a bath, kemudian jam 6.20 breakfast atau sarapan, terus kemudian jam 6.40 go to school, pergi ke sekolah gitu. Itu namanya sebuah timetable, jadwal. Jadi nanti kalian bisa mencari informasi yang ada di dalamnya. Seumpama Vina berangkat ke sekolah pada jam berapa, nah di tabel itu nanti jadwal itu ada di jadwalnya, jam berapa gitu di soalnya. Kemudian peserta didik dapat menentukan tanggal perayaan hari besar. Nah seumpama di soal tanggal tuh, tapi dalam bahasa Inggris ya, tanggal 17 Agustus 1945 diperingati sebagai hari apa, seumpama gitu. Jadi nanti A hari kemerdekaan, B hari pendidikan, C hari pramuka, D hari ibu atau apa. Nah kalian kan bisa tahu, jadi kalian harus tahu bahasa Inggrisnya dari hari besar nasional. Kemudian hari kemerdekaan itu apa? Independent Day. Kemudian hari pendidikan apa? Hari pramuka apa? Nah gitu, harus tahu bahasa Inggrisnya apa. Kemudian peserta didik menentukan informasi terkait dengan hari. Harus hafal hari Monday, Tuesday, Wednesday. Nah itu harus hafal, jangan salah. Intinya bahasa Inggris itu kan ya namanya bahasa Inggris, kalau tahu arti Indonesianya kalian akan lebih mudah. Jadi kalian harus menghafalkan hari Senin apa, Friday, Jumat, Wednesday apa, kalian harus hafal. Kalau kalian tidak hafal pasti akan salah dalam mengerjakan karena tidak tahu maksudnya. Udah salah dari awal memahami hari apa itu gitu. Kemudian disajikan sebuah dialog rumbang, peserta didik menentukan pertanyaan terkait menanyakan informasi tentang waktu. Jadi di sini tentang waktu tadi ada jam-jam tadi yang di atas sama, atau tentang hari juga termasuk waktu ya. Kemudian disajikan sebuah informasi. Ini tadi dialog rumbang ya, berarti dialognya tidak lengkap. Jadi kalian harus melengkapi. Kemudian disajikan sebuah informasi terkait dengan jam. Peserta didik menunjukkan gambar jam yang sesuai dengan bacaan. Jadi bacaannya seumpama Vina biasa breakfast pada jam berapa. Nah A gambarnya itu jam 9, B gambarnya jam 12, kan nggak mungkin sarapan jam 12. Kemudian C gambarnya jam 6 pagi ya, yang D nanti gambarnya entah jam 2. Nah itu nanti kalian bisa pilih yang sesuai dengan bacaan. Kemudian disajikan beberapa non ya.
Kata benda, beberapa gambar terkait dengan benda-benda sekolah. Yang namanya benda-benda sekolah yang pasti ada meja, kursi, hiasan-hiasan, kemudian ada apalagi seumpama penggaris, spidol. Nah, beserta pilihan kosakata yang terdapat di dalam kotak. Peserta didik memasangkan jawaban yang benar. Seumpama di dalam kotak tabel itu nanti ada ruler. Gambarnya ruler apa? Penggaris kan. Nah, kemudian nanti berarti ruler dijodohkan dengan penggaris. Kemudian yang spidol dengan spidol. Kemudian yang gambar blackboard, papan tulis ya harus dengan gambar papan tulis, harus disesuaikan. Kemudian disajikan sebuah dialog rumpang. Dialog itu tadi yang tidak lengkap. Tadi menentukan nama benda dalam bentuk singular dan plural. Singular, ingat singular itu apa? Kata benda yang jumlahnya bisa dihitung 1. Kalau plural itu lebih dari 1. Biasanya kalau seumpama pensil, 1 pensil berarti pensil aja, pencil tulisannya. Tapi kalau lebih dari 1 bisa ditambahi s, pencils gitu contohnya. Jadi dilengkapi. Kemudian disajikan beberapa kata benda terkait benda-benda yang ada di kelas. Peserta didik menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sama kayak tadi. Blackboard, papan tulis, diterjemahkan. Kayak gitu. Meja, tabel, kursi apa gitu. Disajikan ini artikel and the. Disajikan teks rumpang tidak lengkap. Peserta didik melengkapi teks rumpang dengan indefinite artikel. Nah, ini tentang yang atas tentang indefinite artikel, yang bawah tentang definite artikel. Tahu ya yang indefinite artikel, definite artikel yang menggunakan kata itu loh, sebutan and. Kalau seumpama a cats, yang biasanya hurufnya diawali dengan konsonan, tapi juga ada yang vokal. Seumpama a cats, c, a cats kucing, c itu kan huruf konsonan. Nah, terus yang an ini ini biasanya an apple, and apalagi yang biasanya yang diawali dengan vokal gitu. Kalian bisa buka di buku bahasa Inggris, pasti ada penjelasannya lebih lengkap. Intinya nanti ada teks yang tidak lengkap, kamu harus melengkapi dengan indefinite article atau definite article. Jadi harus tahu perbedaannya. Kemudian disajikan sebuah teks terkait dengan preposition of place. Peserta dapat mencari ya preposition. Kalian diajarkan pasti sudah ya, preposition itu tentang letak suatu benda. Letaknya seumpama di bawah, di atas, on behind, bisa di bawah, di atas, di samping apa. Nah, itu kalian harus hafal bahasa Inggrisnya. Pasti nanti itu ada. Seumpama letak papan tulis di depan meja, di samping meja guru, di belakang meja guru atau apa. Nah, itu kalian bisa mencarinya, menghafalkan. Kemudian ini disajikan sebuah gambar terkait letak benda. Oh ya, di gambarnya nanti seumpama posisi tempat tidur, guling di atas tempat tidur, ada kayak vas bunga di samping tempat tidur atau apa gitu. Tidak harus di kelas, contohnya bisa lain-lain. Jadi kalian harus tahu letak benda di samping bahasa Inggrisnya apa, di bawah, di atas bahasa Inggrisnya apa, harus hafal. Nah, jadi nanti kalau kalian hafal itu bisa menentukan posisinya. Jadi jangan salah, seumpama papan tulis terletak di bawah meja, kan nggak mungkin.
Papan tulis terletak di depan meja siswa atau di samping meja guru, onsite, behin, apa itu dihafalkan semua. Nah gitu, jadi udah habis. Jadi mungkin itu saja bahasa Inggris kisi-kisi yang saya bahas terkait dengan materi yang akan keluar di soal besok. Kurang lebihnya ya, kalau mungkin ada salah apa ya kalian bisa benarkan, dikoreksi ya, dicek di buku. Karena saya bukan guru bahasa Inggris, jadi kalau ada salah-salah ya harap dimaklumi. Saya hanya menjelaskan sebisa saya. Kalau kalian tidak maksud dengan indikatornya, jadi saya jelaskan gitu. Udah. Semoga besok bisa mengerjakan soal dengan baik. Untuk yang SKI akan saya buatkan nanti. Udah ya, semoga sukses bisa mengerjakan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe.